Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan minggu kedua di bulan Februari tahun 2026. Kita menikmati bagaimana Tuhan bersama dengan kita. Nah, namun satu hal bahwa di dalam perjalanan hidup kita, sekalipun kita berkata, saya terus bersama-sama dengan Tuhan dan yakin Tuhan bersama dengan kita, tidak berarti semua baik-baik saja. Ada kalanya Tuhan izinkan tantangan, pergumulan yang harus kita hadapi. Dan di situ pun Tuhan menyertai kita. Amin. Di situ Tuhan hadir karena Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Jadi dalam segala situasi apapun, Tuhan bersama dengan kita. Tetapi ada satu hal yang sedang kita nantikan, bahwa Yesus akan datang kedua kali. Ya, kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan ini. Ya, beberapa waktu yang lalu tentang tanda-tanda itu. Waktu, tanggal, bulan tidak dijelaskan, tetapi tanda-tandanya disingkapkan kepada kita. Dan salah satunya adalah dia datang dengan awan-awan. Dalam Wahyu pasal yang pertama di ayat 7. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Ya, atau diselubungi awan-awan, dilingkupi awan-awan. Jadi waktu Yesus naik ke surga, ya, dan disambut, ya, ada awan yang menyambut. Dan kedatangannya juga seperti itu, turun. Lihat, dia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Orang-orang yang hidup, ya. Siapa yang datang itu? Dan yang datang itu adalah Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siapa yang akan datang dengan awan-awan? Atau dikelilingi oleh awan-awan? Yang awal dan yang akhir. Yang mati namun hidup untuk selama-lamanya. Jadi siapa dia yang datang di awan-awan itu? Yesus. Ya, kita jangan meragukan tentang kedatangannya. Siapa Yesus? Dia adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, yang mati namun hidup untuk selama-lamanya. Nah, di ayat 4 berkata demikian. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Kata ketujuh roh itu memiliki pengertian adalah roh yang sempurna. Jadi Dia, Allah itu, ya, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi Alfa dan Omega, Dia ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Maka dikatakan aku adalah aku ada. Yesus tidak pernah tidak ada. Dia naik ke surga, dan waktu dia naik ke surga, dia berjanji dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Ini adalah masa penantian bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, ini semacam cerita dongeng. Ini cerita yang tidak masuk akal. Maka banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana dia bisa datang? Bukankah dia sudah mati? Kenapa mereka tidak percaya dia akan datang? Karena mereka tidak percaya dia sudah bangkit. Karena mereka tidak percaya dia sudah naik ke surga. Tetapi bagi kita yang percaya betul dia mati, disalibkan di Golgota, dia betul dikuburkan, tapi betul pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup, dia menampakkan diri kepada murid-murid
Dan betul, dia naik ke surga dan berkata, akan datang kembali. Saudara percaya bahwa Yesus akan datang kembali? Amin. Ya, ayat 5 berkata begini. Dan dari Yesus Kristus, siapa dia yang datang di awan-awan? Ya, Yesus. Dan Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Siapa dia yang datang? Dia yang datang, dia yang menyelamatkan kita. Dia yang datang, ya dia yang mati di kayu salib itu, di mana darah yang suci dan kudus itu membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga dikatakan dia yang datang itu telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Tadinya kita diikat oleh kuasa dosa, dicengkram oleh dosa. Tetapi Yesus dengan darahnya membasuh kita, melepaskan kita dari cengkraman kuasa maut itu. Dia naik ke surga, dia berkuasa untuk itu. Dan dia akan datang. Untuk apa dia akan datang? Dia datang bukan lagi sebagai seorang bayi yang akan memberikan keselamatan. Bukan, karya keselamatan itu telah dikerjakan. Dan ini waktunya, kesempatan kepada umat manusia untuk datang kepada dia, untuk percaya kepada dia. Sebab ketika dia datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja, hakim yang adil, dia akan menjemput orang-orang percaya. Dia menjemput orang-orang salehnya. Tetapi yang tidak percaya akan masuk dalam penghukuman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia datang dengan awan-awan. Di ayat 6 berkata, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dia datang dengan awan-awan. Jadi dia, Yesus, yang sudah menyelesaikan karya keselamatan kepada saudara dan saya, kepada umat manusia, dan dia naik ke surga, dia akan datang kedua kali, menjemput saleh-salehnya. Kapan dia datang kita tidak tahu. Ketika dia datang di awan-awan, kalau waktu itu saudara dan saya masih hidup, maka seketika kita diangkat. Saudara siap untuk itu? Amin. Pengangkatan, rapture. Orang percaya. Tapi kalau tidak percaya, masuk dalam masa kesukaran besar. Dan ada peluang untuk diselamatkan, tetapi akan mengalami siksaan. Jadi dengan kebenaran firman Tuhan, kita yakin dia akan datang. Kita paham dan kita bersyukur sebagai pribadi yang percaya kepadanya, bahwa kita tidak akan masuk masa tribulasi selama 7 tahun itu. Kita tidak masuk masa sengsara itu. Karena ketika dia datang di awan-awan, kita diangkat. Kalaupun kita sudah meninggal, Alkitab berkata, yang telah meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan. Ya, akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan dan naik di awan-awan. Karena di awan-awan itu Yesus menjemput saleh-salehnya, menjemput saudara dan saya. Wow, sesuatu yang menarik, luar biasa. Ya, kalau kita terima kebenaran ini, kita akan kuat menjalani hidup saat ini. Sekalipun ada kesukaran, kesulitan yang kita alami. Rasul Paulus berkata, penderitaan sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Jadi kita semua sedang menantikan. Ini pengharapan kita bahwa dia akan datang di awan-awan. Jika dia tidak datang, untuk apa kita mempertahankan iman kita kepadanya kalau memang dia tidak datang dan tidak akan menjemput kita? Berarti sia-sialah iman percaya kita. Tetapi yang benar adalah dia akan datang.
Firman Tuhan berkata dia datang dengan awan-awan, dikelilingi awan-awan, dia datang. Kita pegang kebenaran ini dalam perjalanan hidup kita, sekalipun akan datang ajaran-ajaran yang menyesatkan atau membuat kita tidak percaya kepada dia. Kebenaran firman Tuhan berkata hari Tuhan sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Kemudian orang berkata, dari dulu berkata sudah dekat, sudah dekat. Mungkin Tuhan itu sudah lupa. Tetapi Petrus mencatat, jangan sesat. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Berarti benar, dia akan datang kedua kali menjemput saleh-salehnya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan tidak pernah lupa janji. Yang bisa lupa janji siapa? Ya, saudara dan saya. Coba katakan kiri kanan, saudara dan saya bisa lupa janji. Sudah berjanji, maka ada lagu ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan tidak pernah lupa janji. Siapa dia yang datang di awan-awan? Kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, artinya dia selalu ada. Dia tidak pernah tidak ada. Ya, dia yang maha kuasa. Berarti apa yang difirmankan ya dan amin. Nah, secara khusus tentang kedatangannya itu pasti. Itu pasti. Jadi kita terus menanamkan di dalam diri kita tentang keyakinan kita, pegang teguh firman Tuhan, dia akan datang. Kalau kita tahu dia akan datang, ini nanti berpengaruh bagaimana sikap hidup kita, tindakan hidup kita hari lepas hari. Di ayat 17 berbunyi demikian. Ketika aku melihat dia, Yohanes melihat, Yohanes Rasul, murid ini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia berkuasa atas kuasa maut. Ya, dia pegang kunci. Dan ketika tiba waktunya, dia akan buka kunci kerajaan maut, dan dicampakkanlah orang-orang yang tidak percaya ke dalamnya. Saudara dan saya tidak ada di dalam kerajaan maut itu. Amin. Kasih senyum sedikit. Amin. Ya, jangan berkata yang begini, yang gimana ya? Kadang-kadang orang berkata, orang Kristen ini terlalu terlalu sok rohani. Wah, pasti masuk surga. Tapi coba lihat hidupnya. Hidup yang kayak gitu akan masuk surga. Tapi kita tidak bisa menghakimi. Ya, iman yang menyelamatkan itu yang utama. Iman yang menyelamatkan yang bagaimana? Iman yang diikuti dengan tindakan. Jadi orang Kristen itu yang sudah bertobat, pasti ada perubahan di dalam dirinya. Ada amin? Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan dan pantas aku melihat kamu sudah berubah. Katakan kiri kanan. Kalau ada yang merasa belum berubah apanya? Ya paling tidak sedikit demi sedikit lah. Amin. Nah, masa kayak yang dulu terus? Enggak lah. Pasti saya melihat ada perubahan. Saya melihat diri saya melihat Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang kelakuannya jahatnya luar biasa. Kok bisa berubah? Itu tanda bahwa dia bertobat, dia dikasihi Tuhan, dan dia tidak akan masuk ke jurang maut itu. Yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Dijelaskan siapa yang datang di awan-awan. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dia yang sudah menyelamatkan kita. Karena kita percaya kepadanya, maka kita diselamatkan olehnya. Ketika dia datang di awan-awan, dia datang kedua kali, bukan untuk menghukum kita, tetapi memberikan damai sejahtera yang abadi kepada kita, membawa kita. Yesus pernah berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Satu waktu nanti kita akan bersama-sama dengan dia. Ketika dia datang kedua kali, orang-orang percaya itu akan diangkat. Kalau mereka terlebih dahulu meninggal, orang-orang yang telah meninggal di dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan, baru yang masih hidup seketika diangkat. Siapa yang menulis berita ini? Siapa yang menulis kisah ini, kebenaran ini? Ya, Yohanes, murid Tuhan Yesus, yang dibuang, diasingkan di Pulau Patmos. Ini Yohanes, murid Yesus, menulis, ya, memberitahukan siapa dia yang datang di awan-awan itu. Nah, Bapak Ibu, pengalaman yang beda, ya, ini tadi malam kisah di mana kurang lebih jam 11, ya, jadi malam sedikit ada gangguan, kami merasakan ada serangan kuasa kegelapan jam 11, jam 12, kemudian kita berdoa, dan Ibu Gembala mengalami sesuatu yang, ya, peperangan rohani, Eldo masih ada. Nah, kemudian saya baca, setelah kami doa dalam nama Yesus, kemudian Ibu Gembala dibuat bingung, sampai bertanya di mana saya. Ya, dia mengalami sesuatu mimpi dibawa kepada zaman yang enggak tahu, zaman dulu ya. Dan dikatakan kamu akan lepas kalau kamu bawa kepala manusia, ambil kepala manusia di hutan katanya. Langsung Ibu Gembala sadar, tengking dalam. Jadi saya belum istirahat sebentar karena mempersiapkan firman, agak ngantuk, saya sebentar istirahat. Nah, kemudian saya dengar Ibu Gembala tengking dalam nama Yesus, kemudian kami bangunkan dalam sesuatu, mulai bingung di mana saya. Jadi dia punya pengalaman sesuatu di situ. Setelah kami doakan selesai, belum tidur, masih tenang, masih ini, saya baca nats ini, ya, tentang kedatangan Kristus kedua kali, tentang Yesus Kristus Alfa dan Omega, yang mati, yang hidup kembali dan hidup selama-lamanya. Saya baca, tiba-tiba, ya, Ibu Pendeta bersuara, dia bilang, ya ada suara yang datang dan berkata, dari mana Yohanes tahu itu? Dan Ibu Pendeta ngomong, ya, roh jahat itu berkata, dari mana Yohanes tahu? Dan saya kata, ya, dari firman Tuhan. Nah, Ibu Pendeta juga berbicara langsung, ya, dia bilang dari mana dia tahu? Ya, dari firman Tuhan. Jadi seperti berdialog kami di situ. Belum tidur, kita bangun, ya, kemudian mulai merasa ada sesuatu ini, ya, kita berdoa. Ya, saya katakan, ya, dari Yesus. Saya bilang positifnya aja diambil. Dia mau beritahu dari mana, ya, Yohanes murid ini bisa menulis, dari Yesus. Jadi saya bilang, ya, bersyukur saja dengan peristiwa tadi malam. Satu poin yang penting bagi kita harus menerima kebenaran bahwa Yohanes murid Yesus, Rasul Yohanes itu, dia yang menulis. Dialah yang menulis, tapi bukan atas kehebatannya, bukan karena kemampuannya, tetapi karena Yesus sendiri yang berbicara kepadanya. Ya, waktu malam itu, ya, Bu Gembala berbicara seperti itu dan saya langsung jawab, ya, jelas dari Tuhan Yesus. Coba kita lihat pasal 1 ayat 1, saya katakan. Jadi kami membaca ayat ini. Dan ketika kami baca, Ibu Pendeta melihat penglihatan, ya, sosok itu, dia seperti gitu ya. Jadi langsung kita berdoa, tengking dalam nama Yesus, kuasa kegelapannya. Ya, dan setelah itu, ya, kami berdoa. Ibu Gembala sudah istirahat, saya masih buat renungan, saya renungkan sampai, ya, jam 2 ya. Saya keluar di ruang tengah, terasa banget, ya, seperti saya kayak orang yang kurang beres kadang-kadang, ya, kalau orang lihat.
Saya berdoa di situ, saya thanking dalam nama Yesus, kuasa kegelapannya, darah Yesus yang membentengi kami semua, yang berkuasa di tempat ini. Sampai akhirnya saya merasakan ya tenang, aman, ya saya tolak segala kuasa kegelapan. Nah, ayat 1 berkata begini, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu adalah wahyu Yesus Kristus, ya, yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi dia beritahu Yohanes untuk mencatat. Jadi kalau roh jahat itu berkata, dari mana Yohanes tahu? Ya Yesus yang berbicara. Ini wahyu Yesus. Ya. Jadi kita jangan meragukan apa yang ditulis oleh Yohanes ini. Amin. Kitab Wahyu itu ya dan amin. Walaupun memang sukar untuk kita pahami. Karena masih berbentuk nubuatan. Gambaran-gambaran di masa yang akan datang. Tapi satu persatu mulai tergenapi. Ayat 2 berkata begini. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, ya, mendapatkan atau mengalami pengalaman spesial, supranatural. Dia diberitahu oleh Yesus apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan diminta supaya Yohanes mencatatnya. Ya, kita tidak perlu meragukan kesaksian Rasul Yohanes karena ia murid Kristus yang setia. Bahkan dia mengalami penderitaan, siksaan, dan mempertahankan imannya. Dia memiliki hubungan yang karib dengan Yesus. Ya, artinya begini, kalau ada kita melihat seseorang yang hidupnya tidak jelas, kelakuannya tidak baik, terus berbicara tentang hal-hal yang luar biasa, ya wajar kita nggak percaya kepada dia. Kamu berbicara tentang kuasa Tuhan, bla bla, tapi hidupmu seperti itu. Tetapi kalau kita lihat pribadi ini orang yang saleh, bergaul karib dengan Tuhan, berdoa, memuji, bahkan dia rela mati mempertahankan imannya. Kemudian dia mencatat, memberitahukan peristiwa yang supranatural yang seperti ini. Bagaimana mungkin kita tidak percaya? Dia diasingkan di Pulau Patmos. Dia mengalami siksaan. Ya, bahkan sejarah ada mencatat, dia pernah dimasukkan ke dalam kuali yang dikasih minyak mendidih. Dia digoreng, tapi tidak mati. Dia murid yang paling lama meninggal. Semua sudah meninggal, terakhir dia. Dan mengalami siksaan yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita ragukan tentang tulisannya ini. Ya, bukan dia sedang bermimpi, bukan. Tapi dia mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ayat 9 berkata begini. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Jadi dia menantikan Yesus. Murid-murid sudah mendapatkan berita itu. Saudara bayangkan, dari masanya rasul-rasul menantikan, sampai sekarang kita sedang menantikan. Tapi Tuhan berkata, hari Tuhan sudah dekat. Jadi tidak berbicara tanggal, bulan, dan tahun. Tapi yang berbicara dia bisa sekejap datang, segera datang. Ya, dan tanda-tandanya sudah kita lihat. Ya, aku Yohanes, saudara dan sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Dia bersaksi mengapa dia bisa menulis dan menyingkapkan apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi dan kita pun sama-sama akan menantikan. Kita akan belajar nanti dalam kitab Wahyu itu. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ayat 11 katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab,
dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ini adalah nama-nama jemaat waktu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu yang isinya adalah sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi. Dan kita sedang menantikan hal itu. Apa yang menjadi tujuan penulisan kitab Wahyu? Kita bertanya, ini penting. Kok Rasul ini, murid ini menuliskan hal itu? Betapa penting hal itu sehingga dia mengalami pengalaman yang spesial, yang khusus, yang istimewa bersama dengan Tuhan. Jawabannya ialah supaya setiap orang yang membacanya dan melakukan firman itu berbahagia. Jadi kita perlu belajar kitab Wahyu, perlu kita membaca, merenungkan, perlu kita menantikan, melihat apa saja yang akan terjadi. Di ayat 3, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Ibu pendeta pernah berkata, ini kok jarang ya hamba Tuhan mengkhotbahkan kitab Wahyu. Memang tidak mudah. Padahal ini pun harus kita baca, kita renungkan. Waktunya sudah dekat. Coba lihat kiri kanan dan katakan, waktunya sudah dekat. Kita mulai lihat, nanti akan ada ya celaka yang akan terjadi. Sampai nanti ya antikristus berkuasa. Sampai nanti penderitaan dahsyat. Dan tanda-tandanya sudah kita lihat. Waktunya sudah dekat. Ayat 19, kita baca bersama-sama. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Apa yang kau alami sekarang tuliskan. Dan apa yang akan terjadi, nanti penyingkapan dalam kitab Wahyu akan dinyatakan. Sampai terakhir dibukakan. Ya, pasal 21 dan 22 tentang keadaan surga. Tapi sebelum masuk surga, ada peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kita nanti akan melihat hal itu. Ya, artinya begini, jika kita mengetahui apa yang akan terjadi, maka kita akan mempersiapkan diri. Ya, mengapa Tuhan katakan, berbahagia mereka yang membaca ya dan mengikuti apa yang dinubuatkan ini. Ini tanda-tanda diberitahu akan terjadi. Artinya kita tahu apa yang akan terjadi, maka kita mempersiapkan diri. Ya, bukan bersantai ria. Ya, bukan kita hanya mengatakan diri kita, oh saya orang Kristen kemudian tidak lakukan apa-apa. Tidak, tapi kita mempersiapkan diri. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10 berkata begini. Rasul Paulus menuliskan hal ini dan mengingatkan kita. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, Yesus datang di awan-awan, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi dia akan datang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, dari kebinasaan itu. Jadi kita berbahagia dalam menantikannya. Kita menjaga hidup kita dengan cara yang benar, sebab waktunya sudah dekat. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12 berkata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Dengan kita mengetahui apa yang akan terjadi, kita mempersiapkan diri kita. Kita bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Ingat, salah satu tanda akhir zaman,
kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Jadi jangan pernah kita mau ya kehilangan kasih itu. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan kehilangan kasih. Kasihi sesama, kasihi bahkan musuh kita pun. Jadi kita mulai hidup dalam kasih Tuhan, karena waktunya sudah dekat. Jangan berleha-leha. Kita hidup menjaga kekudusan. Ya, supaya apa? Dikatakan supaya tak bercacat, supaya kita kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Kita dalam keadaan kudus dan hanya orang-orang yang dalam keadaan kudus yang diangkat, yang diubahkan sekejap, yang akan bersama-sama dengan Dia. Yesus pernah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari, ini waktunya bagi kita. Mari kita terus menjaga hidup kita kudus. Dan kita percaya Dia akan datang. Jadi kita berjuang secara manusia, secara daging ada bagian kita. Ya, jangan kita membiarkan diri kita berada di dalam ketidakkudusan. Jangan kita biarkan diri kita dalam keadaan cacat. Tetapi kita mau terus berkomitmen datang kepada Tuhan. Ketika kita diingatkan ada dosa yang kita lakukan, segera bertobat. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Berarti masa penantian ini adalah masa aku, tolong bereskan. Boleh ya dikatakan kiri kanan ya, sehingga nanti pulang yang di sebelah itu ingatkan saya. Terima kasih Tuhan, ada yang tidak beres. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan, tapi yang di sebelah itu hanya mengingatkan. Coba katakan. Terus gimana maksudnya? Cepat bertobat. Cepat bertobat. Apa Bapak Ibu katakan kiri kanan, cepat bertobat. Ada amin? Susah kali ya. Cepat bertobat, amin? Puji Tuhan. Ya, sesudah itu kita yang hidup, yang sudah bertobat ya. Dan kita udah bertobat dan hidup. Puji Tuhan. Sesudah itu kita